Halo, balik lagi di channel Malaki Evandre. Ya, video kali ini kembali ya, saya mau cerita lagi tentang perkembangan Evandre. Kalau di video sebelumnya saya udah bikin video ya, dimana sebelumnya Evandre ini udah mau masuk ke persiapan transplant. Waktu itu bilirubinnya udah 20 di Desember. Terus kita kejar buat screening, dan di Januari kalau nggak salah, Januari itu udah selesai sepertinya sih. Tapi ternyata pada saat masa screening, Evandre ada perbaikan di fungsi hatinya. Yang tadinya fungsi hatinya itu sebelumnya sempat menyentuh angka SGOT-SGPT itu di 500 dengan bilirubin 21 untuk totalnya ya. Bukannya perbaikan jalan. Oh bukan, perbaikan kamu. Bukan perbaikan jalan. Tuh, Mak sama Popo ketawa tuh. Mak sama Popo ketawa tuh. Jalanan kok ini kok Ya, Malaki memang kadang kalau lagi ngobrol dia suka ngejawab sendiri, dia begitu dah anaknya. Soalnya saya punya channel YouTube tentang jalan, jadi dia ingetnya ya perbaikan jalan. Ya, jadi dia tuh sempat perbaikan fungsi hatinya jauh sekali. Iya, perbaikan kamu. Sempat perbaikan di bilirubin SGOT-SGPT-nya pada saat masa-masa screening. Dan ketika turun jadi 6 waktu itu bilirubinnya, dari pihak dokter pun sepertinya tidak bisa melanjutkan proses transplantasi hati walaupun screeningnya sudah selesai karena ada perbaikan. Dan ketika dicek lagi ya, seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya itu, sampai turun jadi 1. Dan terakhir kemarin Malaki ada periksa lab lagi di RSCM, ada penurunan lagi, fungsi hatinya udah 0 sekarang, bilirubinnya maksudnya, bilirubin direknya, bahkan bilirubin direknya udah 0,7. Tapi memang untuk totalnya masih 1 ya, sekitar 1, tapi nggak terlalu tinggi lah itu. Dan SGOT-SGPT-nya udah sekitar 80, jadi udah bener-bener udah jauh banget. Nah ini kalau saya perhatikan, nah dari matanya ya, itu nampaknya ada perbaikan lagi, sepertinya udah turun dari 0,7 direknya. Nah buat bapak ibu yang mungkin memiliki anak seperti Evandre, kalau saya pribadi sih sangat memperhatikan matanya, karena kuning itu bisa menyerang. Kalau kuning tinggi, kuning naik maksudnya ya, bilirubin naik, itu pasti yang pertama kali diserang itu, yang pertama kali kelihatan itu dari matanya. Coba nak, nah nih bapak ibu bisa lihat ya, pandai lihat papi. Nah di ujung mata ini ini akan kelihatan kuning ya, walaupun nyaru-nyaru begitu. Coba Fande lihat gambar Fande sebelah kanan, nah sebelah sini, nah ini pasti akan terlihat kuning, tapi ini enggak, ini udah jauh lebih baik sih ya, dibandingkan waktu dia pertama kali persiapan transplant itu kuningnya hebat sekali. Nah itu mungkin sedikit tips buat bapak ibu. Jadi buat bapak ibu yang punya anak seperti Malaki ini, paling concern itu bilirubin sebetulnya untuk atresia biliar. Yang lain-lainnya dipinggirkan dulu, karena yang paling utama itu perlu diperhatikan tuh bilirubin, terutama bilirubin direknya ya. Nah bilirubin itu pasti kalau udah naik, yang paling pertama kali diserang itu naiknya adalah direknya, nggak mungkin indireknya. Karena direknya itulah yang pertama kali tersumbat, yaitu di dalam levernya dia, itu jaringan di dalam hatinya itu yang pertama kali tersumbat. Nah itu kalau udah nyaru-nyaru, saya sama istri biasanya udah peka nih, kayaknya ada kenaikan nih, ini kayaknya ada perbaikan nih. Jadi nggak perlu cek lab gitu, kita udah tahu nih pada saat cek lab, kita udah punya estimasi ini kayaknya sekitar segini deh. Dan kebanyakan yang terjadi bener gitu, karena kami terbiasa melihat matanya dia dari ujung matanya itu, nggak perlu lihat keseluruhan. Kalau keseluruhan kadang keburu telat gitu, harus lihat dari ujung matanya. Nah itu dari pengalaman kami dari awal dia bayi, itu yang kami perhatikan. Kami juga tahu dari dokter ya, dari Prof Hanifah.
memang Evandre dari awal pertama kali 2 bulan ditanganin sama Prof. Hanifah Uswari. Ya buat Bapak Ibu mungkin kalau udah bolak-balik RSCM udah nggak asing dengan nama Prof. Hanifah ya. Ya. Jadi ya seperti itu. Nah, sampai saat ini pun kami masih terus berjaga-jaga buat Malaki ini. Karena kemarin dia sempat BAB darah. BAB darah kayak biasanya kalau BAB darah itu BAB-nya hitam. Nah, sebetulnya dia udah pernah BAB hitam waktu dia umurnya 2 tahun. Ya 2 tahun pasca kasai udah normal semuanya, dia BAB-nya tiba-tiba hitam dan kalau disiram pakai air itu pasti merah. Nah, itu BAB darah. Kalau udah BAB darah otomatis pasti HB-nya turun. Nah, bener aja kemarin itu dia sempat BAB darah 1 harian dia BAB mungkin sekitar 4 kalian ya. 4 kalian dia BAB dan pas dicek besoknya langsung karena kebetulan udah online lab ke RCM ya. Bener HB-nya 7. Tapi dari HB 7 itu kita lihat lagi besoknya apakah BAB-nya masih darah atau enggak. Ternyata puji Tuhan udah enggak darah, jadi udah ada warnanya. Nah, kalau misalkan sampai BAB-nya darah BAB-nya hitam lagi, malah waktu itu harus dibawa ke IGD. Kalau nggak salah seminggu yang lalu deh, seminggu atau sampai 2 minggu yang lalu deh. BAB hitam itu ya apa, kayak lumpur hitam? No, anaknya suka begitu tuh, dia suka nanya. Lagi orang ngomong dia nanya. BAB hitam itu tandanya ada darah biasanya di dalamnya, nak. Kayak kemarin kamu BAB-nya tuh hitam. Kalau disemprot pakai air, kalau kamu siram kan kemarin ada merah-merah kan? Ya jadi kalau kayak begitu tuh biasanya anaknya sih biasa aja gitu. Nah tapi kemarin itu dia bener-bener lemes gitu, maksudnya kelihatan lemes, pengennya tidur mulu. Biasa kalau orang kekurangan darah kan biasa begitu tuh, lemes terus pengennya tidur karena kekurangan HB-nya. Nah kemarin juga udah kontrol juga ke Kiddy Care, tempat Prof. Hanifah praktek, itu ada dikasih obat perut buat mungkin bisa menetralisir ya keadaan di perutnya. Tapi ini harus ada tindakan lebih lanjut lagi, yaitu endoskopi. Jadi kalau udah ada BAB darah atau bahkan muntah darah, kalau Evandre nggak pernah muntah darah ya. Nah kalau BAB darah itu harus dilakukan endoskopi untuk dilihat dalam pencernaannya. Terus kalau misalkan ada pembuluh darah yang pecah, harus dilakukan namanya ligasi ya. Jadi mengikat pembuluh darah yang pecah itu. Ya mungkin ya itu paling itu yang bisa kami lakukan. Jadi kami mah cuma bisa ngikutin aja yang terbaik buat Malaki seperti apa. Contohnya kemarin ketika bilirubinnya udah naiknya tingginya luar biasa gitu ya, kami kan jadi bingung begitu. Ini harus bagaimana? Ternyata memang sudah harus masuk screening persiapan transplantasi hati ya. Walaupun memang pada awalnya tim dokter pun punya scoring sendiri, jadi nggak bisa sembarang ketika bilirubin udah naik terus langsung persiapan transplant, enggak juga. Jadi ada scoringnya, ada penilaiannya untuk seorang anak atresia biliar ini harus masuk dalam proses persiapan transplant. Nah sekarang puji Tuhan anaknya udah jauh lebih baik lagi sih. Jadi kemarin itu sempat pas dia BAB darah, nggak lama dia tuh demam. Nah demamnya nggak tinggi sih, sekitar 37, 38, 37, 38, tapi sempat 39 tapi nggak terlalu lama. Nah sebenarnya anak atresia biliar itu nggak boleh kelamaan, Bapak Ibu, nggak boleh kelamaan demam sebetulnya. Kalau demam harus cepet-cepet diatasi. Kalau sampai dia nggak turun-turun gitu, maksudnya naik terus, maksudnya 38 terus 39 terus cepet-cepet dibawa ke IGD. Takutnya ada infeksi di dalam saluran saluran kasainya itu ya waktu dia operasi. Jadi ya Evandre ini udah dikasai ya, jadi sudah dibuat saluran empedu yang sebelumnya buntu dengan pakai ususnya dia sendiri. Itu namanya prosedur kasai. Ya, sekarang ya begini nih. Nanti mungkin kalau ada jadwal lagi, mungkin di bulan Mei Evandre bisa melakukan prosedur tadi, endoskopi, buat melihat apakah di dalam saluran pencernaannya dia ada luka atau enggak. Nah setelah itu ya udah dilakukan prosedur ligasi kalau misalkan ada pembuluh darah yang pecah. Nah sebenarnya buat tips juga nih buat Bapak Ibu yang mungkin memiliki anak seperti Evandre ini, saya itu selalu
siap-siap gitu ya, karena anak-anak kayak gini kan batuk pilek pun nggak bisa kita anggap biasa kayak anak-anak lain, karena bisa mempengaruhi fungsi hatinya. Itu betul sih, batuk pilek pun bisa bikin ngaruh fungsi hatinya, SGOT SGPT bisa naik. Ada beberapa anak yang saya suka tanya begitu, mungkin ada juga yang enggak, saya nggak tahu sih, tapi kebanyakan tuh mempengaruhi. Terus kalau misalkan mual-mual, muntah juga begitu. Terus demam yang paling utama ya, demam. Nah itu tuh tiga keadaan anak yang biasa terjadi, tapi kalau terjadi sama anak atresia biliar jadi nggak biasa. Nah saya biasanya tuh nyetok obat untuk jaga-jaga, untuk antisipasi pertama agar tidak terlalu parah. Misalkan kalau dia demam, misalkan udah 38, bisa langsung kasih obat, jadi nggak perlu ke dokter lagi gitu maksudnya. Kalau misalkan dia demam, bisa langsung ditangani dengan obat. Tapi kalau misalkan nggak turun-turun, harus dibawa ke dokter, ataupun ke IGD mungkin kalau terlalu panas ya. Begitupun juga dengan batuk pilek, itu saya ada stok obatnya. Terus ya itu tadi obat mual juga ada. Jadi ya tetap berjaga-jaga lah. Nah itu biasanya saya minta diresepin dulu sama Prof gitu, sama Prof Hanifah. Berjaga-jaga itu apa? Siap-siap gitu loh Dek, siap-siap. Jadi kalau misalkan waktu nih kamu demam lagi kayak kemarin, bisa langsung dikasih obat ya kan, obat terus turun demamnya. Kalau demam terus-terusan enak nggak? Hah? Nggak enak kan? Iya, nggak bisa makan enak-enak, nggak bisa makan yang Fande suka ya kan? Betul. Apa tuh yang Fande suka makanannya? Keripik apa? Nih. Kentang. Keripik kentang bikinan? Keripik kentang bikinan Inana. Emak tahu yang bikin. Ya dia walaupun suka makanan yang ini ya, suka makanan yang dia namanya juga anak udah makin gede, pasti dia pengen makanan yang orang gede makan. Tapi kami tuh selalu biasain dia makan makanan yang kami bikin sendiri gitu. Jadi hampir seluruhnya yang dia makan itu bikin sendiri, nggak pernah beli jadi terus kasih makan. Ya ini pilihan sih Bapak Ibu ya. Kalau saya sama istri sih seperti itu, karena kami nggak tahu apa yang di dalam kondisi tubuhnya dia itu seperti bagaimana, kami nggak ngerti. Tapi kami cuma bisa berjaga-jaga aja, memberikan yang terbaik, karena kami tahu kondisi hatinya, levelnya nggak seperti anak-anak lain gitu. Jadi dia tuh sebenarnya udah terbiasa sama makanan-makanan hambar. Dalam proses penyajian makanan buat dia pun nggak pernah dikasih micin. Jadi dia pun dikasih mie ya, kita beli mie nih misalkan, contoh nih, ini juga kadang-kadang banget kita bilas lagi. Kalau kita makan tuh sebenarnya udah gak ada rasa, tapi dia mah doyan aja gitu. Yang penting dia nyobain mie gitu aja. Anak kecil mana sih yang nggak suka mie? Pasti suka ya. Semua mie pasti semua suka. Tapi itu pun kami jarang sekali ngasih mie di luaran, dan itu pun kami bilas lagi pakai air matang. Terus biar dia cobain mie itu gimana sih gitu, apa rasanya. Tapi dia tetap suka. Jadi dia kalau dikasih makanan-makanan yang nggak terlalu berasa micin pun dia tetap makan, dia tetap suka gitu. Ya paling itu aja yang bisa saya ceritakannya di video kali ini. Saya senang banget kalau misalkan ada Bapak Ibu yang sudah pernah nonton video Malaki dan mendapatkan pencerahan tentang penyakit atresia biliar ini, karena setidaknya Bapak Ibu nggak bingung seperti waktu saya pertama kali gitu loh. Saya pun sangat mengerti buat Bapak Ibu yang bingung waktu saya mengalami juga. Saya bingungnya minta ampun gitu. Dan saya berharap video-video Malaki ini bisa menjadi gambaran buat Bapak Ibu untuk bisa menangani anak seperti Malaki ini. Dia ini suka banget ngelukis nih. Dia kalau ngegambar, ngewarnai dia suka banget. Tuh tembok udah penuh sama warnanya apa, coret-coretannya dia. Dia suka banget. Nah ini juga masalah sekolah juga pergumulan buat saya sama istri juga, masih dalam bahan pertimbangan juga. Dia sih sudah waktunya sekolah, tapi kalau memang keadaannya memang tetap stabil sampai sekarang yang seperti Bapak Ibu lihat gitu ya, dia udah nggak nampak kuning lagi seperti waktu sebelum-sebelumnya. Saya waktu itu di video sebelumnya saya udah cerita, Maret 2022 dia udah mulai kuning lagi, tapi sekarang seperti udah balik normal lagi. Bahkan SGOT SGPT-nya yang kemarin itu adalah hasil terbaik yang pernah Malaki dapati, yaitu di angka 80. Sebenarnya ada lagi sih yang terbaik 70-an, tapi itu udah buat saya udah bagus banget.
ketimbang dulu waktu awal-awal dia mau persiapan transplant itu sampai 500 SGOT SGPT-nya. Ya paling videonya sampai sini dulu ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada waktu kesempatan lagi ya, ada kesempatan waktu lagi, saya akan coba. Bapak Ibu itu apa? Bapak Ibu tuh kayak emak, Popo itu ibu. Kalau bapak tuh kayak papi nih, udah bapak-bapak. Ngerti gak? Begitu. Ya nanti kalau saya ada waktu lagi kayak sekarang nih, saya lagi ada sempat waktu nih, saya bisa bikin video buat ngeliat ataupun ngasih tahu perkembangan Malaki sampai saat ini. Oke, sampai jumpa di video Malaki selanjutnya. Dadah, Dek. Dadah.